Influencer Richard Lee yang merupakan tersangka kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen terkait produk dan layanan kecantikan. Richard Lee yang juga berprofesi sebagai dokter ditahan Polda Metro Jaya pada Jumat malam. Penahanan dilakukan setelah polisi memeriksa Richard Lee selama 4 jam. Dalam pemeriksaan sebelum penahanan, Richard Lee menjawab 29 pertanyaan dari penyidik. Richard Lee tidak memberikan pernyataan apapun saat digiring penyidik ke ruang tahanan Polda Metro Jaya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto dalam pernyataan tertulis mengatakan penahanan Richard Lee dilakukan dengan pertimbangan tindakan tersangka dinilai menghambat penyidikan. Hal tersebut antara lain tersangka tidak hadir pada pemeriksaan tambahan tanggal 3 Maret 2026 tanpa memberikan keterangan yang jelas dan justru pada hari tersebut tersangka diketahui melakukan live pada akun TikTok. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto dalam pernyataan tertulis mengatakan penahanan Richard Lee dilakukan dengan pertimbangan tindakan tersangka dinilai menghambat penyidikan. Tersangka juga mangkir wajib lapor pada hari Senin 23 Februari 2026 dan hari Kamis 5 Maret 2026 tanpa alasan yang jelas. Richard Lee ditetapkan sebagai tersangka sejak 15 Desember 2025 dalam kasus pelanggaran di bidang kesehatan dan perlindungan konsumen terkait produk dan perawatan kecantikan. Kasus yang menyeret Richard ini bermula dari laporan Samira Farahnas atau dokter detektif yang menyebut produk kecantikan Richard Lee overclaim atau penipuan kandungan bahan. Kondisi sehat, Dok? Sehat. Lebih lengkap soal proses hukum Richard Lee dalam kasus pelanggaran di bidang kesehatan dan perlindungan konsumen terkait produk dan perawatan kecantikan, kita bahas bersama Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Hipnu Nugroho. Prof. Hipnu, selamat petang. Selamat petang, Mbak Cindy. Prof. Hipnu, kalau dari awal kita lihat kan sebenarnya pasal yang disangkakan sudah memenuhi faktor pertimbangan objektif untuk dilakukan penahanan. Tapi ketika sekarang ia mangkir dari pemeriksaan, kemudian baru ditahan, ini adalah alasan yang cukup kuat berarti ya? Ya, saya kira alasan yang kuat, Mbak. Jadi sekarang itu memang dalam suatu penahanan itu ada dua syarat, objektif dan subjektif. Tadi saya katakan, objektif apa? Terhadap tindak pidana yang diancam 5 tahun ke atas. Sudah cukup. Alasan subjektif, tidak ada kekhawatiran melarikan diri, menghilangkan bukti, dan menghambat pemeriksaan. Nah, kalau kita mendengar dipanggil beberapa kali tidak hadir dan kemudian ternyata dia tersangka melakukan TikTok, saya kira itu suatu tindakan yang tepat ya untuk pembelajaran bahwa itu sebagai hak subjektif daripada penyidik Polda. Karena apa, Mbak? Kalau sampai ini berlarut, Polda pun juga jadi problem, bisa juga diperadilankan, menghambat dalam suatu atau mungkin juga penundaan. Inilah yang saya kira di dalam KUHP dan KUH baru 2025 itu meletakkan sebagai asas cepat dalam suatu persidangan. Sehingga siapapun yang terperiksa dalam suatu proses hukum segera untuk diselesaikan. Karena dalam KUH baru ketika ada penundaan, ketika ada dugaan penundaan, itu bagian dari upaya paksa dalam suatu penyelesaian perkara. Nah, dalam hal inilah saya kira suatu tindakan Polda dalam hal untuk tidak terjadi hal-hal terhadap gugatan dari pihak lain terhadap pemeriksaan Richard Lee. Itu. Prof. Hipnu, tapi kalau misalnya dia mangkir kemudian melakukan live TikTok, ini kan bisa dibilang tidak kooperatif. Apakah artinya ini akan bisa berdampak juga pada perjalanan kasusnya? Memberatkan mungkin? Ya, nah itu nanti dalam suatu persidangan. Kalau terhadap persidangan lain, kalau persidangan diadjudikasi itu adalah meletakkan bagaimana proaktif terhadap kasus yang sedang berjalan. Tapi kalau di dalam praadjudikasi adalah bagaimana penyidik untuk melakukan suatu pemeriksaan, untuk melakukan suatu pemberkasan, tidak bertele-tele, tidak ada suatu hambatan. Karena dalam suatu hukum tadi katakan asas cepat ini jadikan suatu primordial dalam suatu penyelesaian hukum. Gitu.
Nah, Prof, kalau misalnya ini kan kasus yang dilaporkan terkait dugaannya ketidaksesuaian produk, repacking produk tidak steril. Dalam proses penyidikannya sebenarnya pembuktiannya harusnya seperti apa? Proses hukum yang berjalan oleh polisi harusnya seperti apa? Ya, karena ini sudah masuk kaitannya produk terkaitan dengan zat-zat tertentu, saya kira Polda sudah meletakkan ahli farmasi terhadap forensik dari ilmu-ilmu farmasi yang bersangkutan. Apakah produk ini ada terkait dengan zat tertentu, apakah sangat membahayakan, saya kira ahli farmasi forensik itulah nanti akan menjelaskan tentang produk-produk tertentu. Jadi kalau memang hasil pemeriksaan lab dari Polda terhadap hasil pemeriksaan ahli lab forensik ada dugaan penyalahgunaan, ada pelanggaran, saya kira itu yang ditetapkan. Makanya ancamannya itu berat itu, 435 dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen di atas 5 tahun. Disitulah saya kira sebagai bukti awal di dalam melakukan tindakan menangkap pemeriksaan tersangka kepada yang bersangkutan. Ini kan kasusnya juga melibatkan seorang influencer dengan followers yang juga besar. Apakah fokus publik fokus publik kan juga sorotannya ke sini. Apakah ini bisa menjadi faktor dorongan tambahan kepada Polda untuk kasusnya diselesaikan secara cepat untuk memberikan kepastian hukum? Ya, karena begini Mbak, ini kan kasus-kasus kecantikan ini kan luar biasa Mbak, banyak sekali Mbak. Paling tidak dengan penyelesaian ini, kalau ada potensi-potensi lain akan berpikir. Scan skill yang saya tahu itu berapa daerah ada semua. Oleh karena itu hal-hal seperti ini saya kira Polda gerak cepat, jangan sampai jangan sampai korban-korban berjatuhan atas produk-produk kecantikan yang meresahkan apalagi membahayakan masyarakat. Dengan demikian ini langkah cepat untuk mengantisipasi dengan upaya paksa penahanan yang karena yang bersangkutan tidak kooperatif. Sebetulnya kalau kooperatif nggak perlu, tapi karena tidak kooperatif ini yang menjadikan konsep asas cepat di dalam KUA baru akan tidak terpenuhi. Padahal perundang-undangan mengharapkan penyelesaian undang-undang harus cepat, singkat, dan biaya ringan. Baik, Prof. Ibnu Nugroho, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Sehat selalu, Prof.